Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa sama-sama duduk di majelis di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini, yang semoga Allah berikan kepada kita semua keikhlasan dan semoga Allah berikan kepada kita semua kebaikan, keberkahan di dunia dan juga kebahagiaan kelak di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu memiliki satu ciri khas. Walaupun hidup di berbagai macam zaman, di berbagai macam masa, di berbagai macam tempat yang berbeda-beda, tapi orang yang beriman dari masa ke masa, dari zamannya Nabi Adam sampai kepada kelak pada hari kiamat, itu punya satu keimanan dan satu keyakinan yang sama dan satu ciri khas yang sama, yaitu adalah bahwa segala sesuatunya itu Allah lah yang terlebih dahulu diingat. Segala sesuatunya dalam segala keadaan Allah lah yang terlebih dahulu diingat. Kalau dia dalam keadaan bahagia, maka yang pertama kali diingatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Lahirlah dari sini rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dalam keadaan sedih, maka yang pertama kali diingatnya juga adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang bisa menghilangkan kesedihan dan kegundahan. Kalau yang dia rasakan adalah keadaan genting, keadaan terjepit, keadaan ketakutan, maka Allah lah yang pertama kali diingatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diingatnya, maka muncul dan lahirlah berbagai macam keyakinan-keyakinan dan rasa yang menggambarkan tentang bagaimana seseorang itu bergantung kepada Allah. Jadi orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, dan yang pertama kali diingatnya adalah Allah Azza wa Jalla di setiap keadaan, baik itu tadi maupun dalam keadaan gembira, dalam keadaan sedih, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan dia sedang memerlukan sesuatu. Ketika yang diingatnya selalu yang pertama kali adalah Allah, maka akan muncul rasa keyakinan yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Kita ambil contoh. Nah, ini yang mungkin banyak kita rasakan saat ini. Rasa mungkin kesulitan, kesusahan dalam berusaha, dalam mencari nafkah, dalam mungkin kedepannya kita nggak tahu jadi seperti apa, ya, dalam keadaan misalnya rupiah melemah dan lain sebagainya. Ini kita rasakan semuanya. Semuanya terdampak. Mencari pekerjaan susah. Tapi orang yang beriman punya ciri khas dari masa ke masa, dari tempat ke tempat, yang selalu diingatnya pertama adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kali diingatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau orang dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut, dalam keadaan dia terjepit, yang pertama kali diingatnya adalah Allah, maka akan lahirlah rasa tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena yang pertama kali diingatnya adalah Allah. Maka akan lahirlah rasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali menentukan arah jalan kita ke depan.
Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Tapi itu tidak bisa akan kita rasakan kecuali kalau setiap kali keadaan terjepit, kecuali dalam keadaan genting, kecuali dalam keadaan kesusahan, yang pertama kali kita ingat adalah Allah. Kecuali kalau kita bisa seperti itu. Dan itulah ciri khas orang yang beriman. Tawakal, berprasangka baik kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ini akan bisa kita lakukan kalau yang pertama kali kita ingat adalah Allah. Itu baru bisa. Dan rasanya itu akan semakin sempurna apabila kita sudah merasa bahwa tidak ada yang bisa membantu dan menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak seseorang bertawakal kepada Allah ketika sudah putus asa dari semua makhluk. Ketika dia sudah tidak mengingat siapa-siapa lagi, yang dia ingat cuman Allah. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar satu doa di dalam solat, ya, Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar cara meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, hambamu banyak berbuat salah dan banyak salahnya, ya. Apa kata Nabi? Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Katakanlah bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Perhatikan di sini kata-katanya. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Artinya kita berputus asa dari semua makhluk Allah, dari semuanya, kecuali kita minta ampunnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak tawakal seorang hamba. Tapi itu semua tidak akan pernah bisa kita rasakan kecuali kalau kita ingat yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang dalam keadaan kesusahan, jamaah sekalian, dalam keadaan terjepit, kalau dia imannya kuat, dia akan masih bisa terus bersabar, terus tenang. Itu lahir dari bahwa yang pertama kali diingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa sabar. Selain tadi dia bisa bertawakal, selain tadi dia bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dia bisa bersabar, selain dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, innaman nasru ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang. Makanya kenapa kok sampai dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya pertolongan Allah itu datang di puncak kesabaran. Pertolongan Allah nih datang di puncak kesabaran. Sampai sudah dia berputus asa dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, sampai dia betul-betul sudah hampir menyerah. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan pertolongan. Kenapa? Karena yang dia ingat saat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak contohnya. Jadi semua rasa yang sesuai dengan syariat, dalam setiap keadaan, terkhusus dalam keadaan kita genting, terjepit, kesulitan, dalam kesulitannya bentuk apapun, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah keluarga, kadang ada yang kita sudah sampai puncak, dalam masalah ekonomi, dalam masalah mendidik anak, dalam masalah pekerjaan, itu tidak akan bisa kita dapatkan kebaikan-kebaikan kecuali kalau yang kita ingat pertama kali adalah Allah Azza wa Jalla. Ulun akan berikan contoh kepada pian. Bahkan terkadang orang-orang yang beriman itu dikasih sama Allah pilihan. Ada banyak hal di sekitar dia yang mungkin bisa dia jadikan solusi yang lain. Tapi kalau dia yang pertama kali diingatnya adalah Allah, nah di sini pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Memberi contoh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita semua tahu kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh Firaun. Lalu para pengikut Nabi Musa alaihi salam dari kalangan Bani Israel itu mengatakan, karena mereka sudah lihat di belakang tentara Firaun dikejar, di depannya apa? Lautan. Apa kata Bani Israel pada saat itu kepada Nabi Musa? Inna lamudrakun. Wahai Musa,
Ya, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah berkumpul orang-orang untuk menghabisi mereka, untuk membunuh mereka, lalu umatnya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Musa, inna lamudrakun, sungguh kita ini pasti akan tersusul. Ini kata umatnya Nabi Musa alaihissalam atau kata Bani Israel. Nah, kita perhatikan Nabi Musa alaihissalam, apa yang beliau katakan, walaupun pada saat itu beliau belum tahu apa yang akan terjadi. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa Nabi Musa tuh nggak tahu kalau akan ada kejadian membelah lautan, itu nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Nabi Musa alaihissalam cuman punya satu keyakinan, dalam keadaan genting Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh sekali-kali tidak, karena sesungguhnya aku bersama Tuhanku, aku bersama Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk dan Allah akan memberikan pertolongan kepadaku. Lihat keyakinannya Nabi Musa. Padahal ini dalam keadaan apa? Genting, dalam keadaan terjepit. Udah nggak ada lagi kata yang bisa menggambarkan tentang keadaan Nabi Musa dan keadaan Bani Israel pada saat itu, melebihi mereka memang betul-betul terjepit. Nggak ada kata-kata yang bisa. Bayangkan di depan lautan, di belakang bala tentara Fir'aun. Udah banyaknya minta ampun, dan kemudian Fir'aun ini terkenal bengis. Kalau udah kedapatan pasti selesai. Bani Israel, dan kalau pian perhatikan, kalau orang itu jamaah sekalian, ini kan takutan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini kan takut nih Bani Israel ini, dan takut itu adalah rasa yang menular. Pian bilanya belima beempat takutan seikong pawanian. Nah, nang pawanian ini bisa umpat takutan loh nambah empat nih, karena dihabuinya terus umpat takutan biar kayak apa aja pian pawaniannya na seikong nih beempat takutan bisa. Tapi Nabi Musa alaihissalam dengan lantang mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadaku, akan memberikan pertolongan kepadaku. Nah, pian perhatikan. Dalam kejadian Nabi Musa alaihissalam, kita semua tahu Nabi Musa itu punya memori yang baik dengan tongkat beliau. Kita ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkat sehingga jadi ular. Betul atau tidak? Sehingga jadi ular, kemudian mengalahkan ular-ular yang dibuat oleh para penyihir. Itu tongkat yang sama dibawa Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau dikejar. Dan kalau kita perhatikan, Nabi Musa alaihissalam meskipun punya tongkat itu, jamaah sekalian, meskipun punya tongkat itu, tapi tidak sedikit pun Nabi Musa alaihissalam bergantung dan berharap kepada tongkat yang dulu pernah sejarahnya berubah menjadi ular dalam keadaan terjepit ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparnya. Padahal kalau kita mungkin dalam posisi Nabi Musa, yang pertama kali kita ingat apa? Tongkat. Kalau kita nih tongkat, ada aja nih tongkat nih. Kan? Tapi Nabi Musa alaihissalam orang yang beriman, walaupun punya alternatif lain yang sudah terbukti manjur, ya kan? Yang sudah terbukti waktu itu bisa berubah. Ini tongkat ajaib. Dan Allah yang perintahkan untuk melempar apa? Tongkat tersebut. Artinya kalau Nabi Musa sedikit-sedikit mungkin berharap sama tongkat ini, toh ini tongkat juga Allah yang perintahkan untuk dilempar pada saat itu. Tapi tidak sedikit pun perasaan Nabi Musa alaihissalam bergantung kepada tongkat tersebut. Lalu Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Karena sesungguhnya aku memiliki Rabb, aku memiliki Allah yang pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Lihatlah, ada alternatif lain, tapi Nabi Musa memilih untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dimengerti sampai sini jemaah sekalian? Ulun kasih contoh yang lain. Kita semua tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan berhala-berhala orang musyrikin, maka beliau hendak dibakar.
Nah, apinya itu para ulama tafsir menyebutkan kalau ada burung lewat di atas, saking besarnya api yang hendak dijadikan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, itu saking besarnya kalau ada burung lewat di atasnya jatuh, kebakar, hangus, gosong ya mas sekalian. Ya, apalagi kalau misalnya ini lewat di atasnya, apalagi kalau orang dilempar ke dalamnya tambah hangus. Ini kalau ukuran manusia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan mereka, para ulama tafsir menyebutkan, mereka nggak bisa ngelempar langsung, ngantar ke api itu nggak bisa. Mereka lemparnya pakai manjanik, pakai ketapel besar tuh dilempar. Bayangin, nggak bisa mendekat kepada apinya, saking panasnya nggak bisa mendekat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan, datang malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, alaka hajah, apakah kau perlu pertolongan? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Adapun kepadamu wahai Jibril, sungguh aku tidak memerlukan pertolonganmu, tapi aku memerlukan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jamaah sekalian. Udah di dalam api, udah dilempar nih, udah dilempar. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan genting, dalam keadaan terdesak. Yang pertama kali diingat oleh beliau siapa? Allah Azza wa Jalla. Meskipun ada alternatif lain yang menawarkan bantuan, gampang kalau malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam itu punya 600 sayap. Satu sayap digunakan untuk menghukum umatnya Nabi Nuh alaihi, tabalik tanah nih ya mas kalian, tabalik tanah. Itu satu sayap saja. Apalagi kalau cuman api kecil. Kalau malaikat Jibril mau menolong Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi malaikat Jibril alaihissalam nanya dulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah ini sebagian para ulama menyebutkan bahwa kadang-kadang ini pelajaran pentingnya. Kadang-kadang kalau kita mau nolongin orang itu, sebaiknya bertanya terlebih dahulu apa yang mau dibantu. Kadang-kadang karena kalau misalnya bisa jadi orangnya tidak mau dibantu, atau bisa jadi orangnya itu misalnya yang hendak kita bantu yang kira-kira diperlukan ternyata bukan itu yang diperlukan. Nah akhirnya jadi salah. Makanya Jibril alaihissalam, sekelas Jibril nih, ketika dalam keadaan Jibril alaihissalam tahu ini yang mau dibantu ini Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, Jibril alaihissalam tetap bertanya terlebih dahulu. Tapi jawaban Nabi Ibrahim lebih menakjubkan. Amma ilaika fala. Adapun kalau kepadamu, aku tidak memerlukannya. Yang aku perlukan adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari sini kita bisa tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api, kuni barda wa salama. Jadilah wahai api barda. Barda itu artinya adalah dingin, wasalama, dan juga keselamatan. Makanya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah bardan wasalaman. Jadi dingin dan juga keselamatan. Coba kalau seandainya Allah cuma katakan dingin saja, kedinginan Nabi Ibrahim di dalam api. Makanya dingin dan juga keselamatan. Tapi yang ingin kita ambil dari sini adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini ciri khas orang yang beriman, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam tadi punya alternatif lain sebenarnya, tapi ingat pertama kali kepada Allah. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam punya alternatif kalau mau mengatakan, dan tentu saja malaikat Jibril alaihissalam yang mengutusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam langsung jalurnya tembus ke langit untuk meminta pertolongannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah puncak tawakal kepada Allah, puncak berprasangka baik kepada Allah yang tadi kita sebutkan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu semua bisa kita raih apabila kalau yang kita ingat pertama kali adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita diingatkan nih jamaah sekalian, kalau kita diingatkan, ulun hanya pengen menumbuhkan rasa kita semuanya dalam keadaan apapun. Ketika kita diingatkan, karena banyak dari kita yang mengingkari ketika dalam keadaan sulit, ketika diingatkan tentang keimanan, tentang kembali kepada Allah, itu banyak yang protes. Banyak yang protes. Gimana ceritanya? Itu ciri khas orang yang beriman ketika dia itu dalam keadaan genting, ketika dalam keadaan terdesak. Ciri khas orang yang beriman justru harusnya kembali kepada Allah itu. Jadi ketika kita diingatkan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yang memberikan rizki itu adalah Allah Azza wa Jalla, yang mengatur semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Lu ciri khas orang yang beriman itu. Kenapa kita harus marah?
Kenapa kita harus ini kada ada solusi, lalu yang diingatkan our keimanan. Lu justru itu solusinya. Kalau kita percaya dan beriman kepada Al-Quran, begitulah Al-Quran menceritakannya. Itu rasa yang harus kita hadirkan ketika kita mendengar dalam keadaan genting. Kemudian kita dikatakan berimanlah kepada Allah, percayalah kepada Allah, kita punya Allah. Ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ulun kasih contoh yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, jamaah sekalian, pada saat perang Badar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kurang lebih sekitar 300-an para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan untuk berperang sehingga persenjataannya ala kadarnya, hanya untuk mencegat kabilah atau kafilah dagang dari orang-orang musyrikin. Nah, ulun juga pengen jelaskan bahwa kafilah dagang orang-orang musyrikin ini bukan berarti kaum muslimin waduh ngajarin begal nih, enggak. Karena dulu itu yang dipakai oleh orang-orang musyrikin untuk mereka berdagang ke Syam yang mau diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harta kaum muslimin yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu kan ditinggal hartanya, perdagangannya. Nah, itu dirampas oleh orang-orang musyrikin. Itu yang dibawa berdagang, sehingga itu yang mau diambil. Artinya kaum muslimin pada perang Badar itu mereka mau ngambil kembali hak mereka yang diambil oleh orang-orang musyrikin. Dan itu biasa. Kalau misalnya pian keluar masjid, sandal pian diambil orang, ya kan? Diambil orang. Melihat pian, kira-kira pian kiau kada ka orangnya? Kiau. Paling kada kita sambat pian bisa tepo huruf sandalnya nah. Oh ini kan begitu. Karena memang sandal itu punya siapa? Ya punya pian. Makanya kaum muslimin jangan sampai salah paham. Ustaz berarti boleh dong membegal orang-orang? Enggak. Itu hartanya kaum muslimin. Hartanya kaum muslimin yang mereka rampas lalu mau diambil kembali. Oke, kita kembali kepada perang Badar. 300 orang sahabat Nabi SAW. Pada saat itu tentunya dalam keadaan genting, karena ternyata yang datang itu pasukan musuh berlipat-lipat, lalu kemudian dengan persenjataan yang lengkap. Bukan kafilah dagang yang ditemui, tapi justru adalah apa? Pasukan yang datang dari Mekah. Maka kita bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin pada saat itu, terutama Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang beriman dalam keadaan genting itu yang diingat adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam ketika beliau berdoa, dan ini riwayatnya Abu Bakar di dalam Sahih Muslim, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu sampai membujurakan rida. Rida itu artinya adalah kayak semacam pakaian atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pian kalau berangkat umrah atau berangkat haji kan ada ihram yang bagian atas. Nah, itulah yang disebut dengan rida. Rasulullah berdoa sampai tinggi tangan beliau sampai jatuh, dibujurakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, ya kabulkanlah, ya Allah tepatilah segala janji kemenangan yang engkau janjikan kepadaku. Coba perhatikan, Rasulullah SAW pada saat itu tidak bergantung kepada para sahabat Nabi SAW yang membersamai beliau, tapi beliau langsung ingat kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ulun kasih contoh yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebuah pertempuran, pada peperangan Dzatur Riqa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah perjalanannya beliau bersandar di sebuah pohon. Lalu para sahabat Nabi mengetahui bahwa Rasulullah pada saat itu pengen beristirahat, mau istirahat Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW bersandar di pohon.
Ketika bersandar di pohon, itu para sahabat Nabi SAW juga beristirahat. Jadi Rasulullah itu jamaah sekalian tidak ada bodyguard yang menjagainya. Karena walaupun beliau adalah seorang Nabi dan seorang Rasul, Rasulullah itu adalah sosok yang kalau seandainya dalam keadaan dahsyatnya peperangan, para sahabat Nabi SAW sering tuh berlindung di belakang pundaknya Nabi Muhammad SAW, terutama sahabat-sahabat yang muda, sahabat-sahabat yang baru. Karena Nabi memang seorang yang pemberani, Nabi adalah seorang yang kuat. Nah, Rasulullah SAW itu bersandar, beristirahat. Nah, para sahabat ngerti ini, lalu para sahabat minggir, kemudian mencari tempat masing-masing. Tiba-tiba ada seorang musyrikin yang dia langsung mengeluarkan pedangnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan itu sebagian para sahabat Nabi melihat, cuman nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kalau gerak dikit bisa jadi dia menebas Nabi Muhammad SAW. Itu kayak orang diacungin pistol. Jadi pedang udah udah mau ditebas. Kalau para sahabat Nabi bereaksi di sekitar-sekitarnya, itu mungkin bisa jadi langsung ada gerakan tambahan, ada gerakan menebas. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menolongmu dari tebasan pedangku? Siapa yang bisa menolongmu dariku? Kira-kira apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Kalau kita lihat dari awal sampai akhir kajian kita ini, apa yang dikatakan oleh Nabi? Allah. Gemetar orang tadi jamaah sekalian, jatuh pedangnya. Padahal Rasulullah SAW punya alternatif lain untuk minta tolong sama para sahabat-sahabat beliau. Ini yang di samping-samping beliau ini semua orang-orang kuat, orang-orang pemberani semua di sekitar Nabi SAW, dan jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, walaupun bisa minta tolong kepada para sahabat yang lain, ini orang satu, selesai kalau dikeroyok dikasih satu aja sahabat Nabi SAW, kasih Umar aja, ini selesai orang ini. Tapi Nabi SAW memilih jalur tembus ke langit. Kata Nabi SAW, Allah. Gemetar orang tadi, jatuhlah pedangnya. Diambil sama Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, dipegang sama Nabi pedangnya yang tadi terhunus di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan balik, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Kira-kira apa yang dikatakan oleh orang tadi? Kira-kira apa? Orang tadi mengatakan, engkau adalah orang yang baik, engkau menyambung silaturahim, engkau adalah orang yang selalu membantu orang lain. Beda antara orang yang beriman, yang punya pegangan, yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan genting, dengan orang yang tidak memiliki keyakinan dan tidak memiliki tempat atau tidak memiliki sesuatu yang dia bisa mintai pertolongan. Yang dia katakan, kasihanilah saya, engkau adalah orang yang baik, kau pasti melepaskanku. Itulah yang dikatakan. Jadi jamaah sekalian, ini perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman tuh larinya kemana-mana. Begitu pula orang yang kurang keimanannya, itu bergantungnya kemana-mana. Maka sesungguhnya marilah kita meminta kepada Allah, semoga mudah-mudahan kita ini betul-betul jadi orang yang beriman, yang dalam keadaan apapun selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keadaan apapun ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan yang terbaik untuk kita. Ketika misalnya dalam keadaan bahagia, pian ingat kepada Allah lalu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Paling tidak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang kita bahagia dengannya ketika kita ingat Allah, paling tidak itu akan melahirkan banyak kebaikan. Paling tidak dia akan bertahan, walaupun tidak bertambah, dan kemungkinan besar akan bertambah. Kalau kita dalam keadaan genting, dalam keadaan sedih, maka ketika kita ingat Allah, berarti kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita semua pasti akan ketemu sama yang namanya keadaan-keadaan sedih, genting yang kita tidak suka. Maka dalam keadaan itu ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali, jangan mencari alternatif yang lain sebelum kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang selalu kuat keimanannya, dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa kuat beriman sampai Allah mewafatkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.